Puji Tuhan, pagi hari ini tanggal 2 Maret 2024, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Alkitab Yosua pasal 1. Dan dalam Yosua pasal 1 ini menceritakan tentang Yosua yang akan menggantikan Musa. Kemudian Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk membawa umat Tuhan, bangsa Israel, umat pilihan Allah untuk masuk dalam tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Puji Tuhan, dan perlu kita ketahui bersama dan kita akan garis bawahi bahwa Musa yang akan digantikan oleh Yosua itu adalah abdi Allah atau hamba Tuhan, sedangkan Yosua adalah abdi Musa. Mari kita akan lihat dalam Yosua pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Berbicara Musa hamba Tuhan atau Musa abdi Allah, itu sudah jelas bahwa Musa itu orang yang mengikuti Allah dan mentaati semua perintah-perintah Allah dengan senang hati. Dan kalau bicara Yosua abdi Musa, itu sama dengan Yosua adalah pelayan Musa atau asisten pribadi Musa atau asprinya Musa. Atau saya boleh katakan juga pembantunya Musa atau anak buahnya Musa. Dan data-data dalam Alkitab berkata bahwa kemana-mana Musa pergi, Yosua selalu bersama-sama. Yosua selalu diperintahkan oleh Musa untuk jaga ini, jaga itu, dan lain sebagainya. Dan waktu Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk dapat aturan-aturan Tuhan dan 2 loh batu yang di kaki Gunung Sinai itu siapa? Yosua. Lalu ayat-ayat selanjutnya dalam Yosua pasal 1, Tuhan memilih Yosua. Dan kalau Tuhan rancangkan sesuatu, pasti itu yang terbaik. Dan pasti juga Allah akan bermurah hati kepada siapa Allah bermurah hati. Allah juga akan berbelas kasihan kepada siapa Allah yang akan berbelas kasihan. Dan Allah mau pilih siapa itu suka-sukanya Tuhan. Dan orang yang dianggap asisten pribadi Musa, Allah pilih dia untuk jadikan pemimpin yang nomor 1. Puji Tuhan. Dan melalui Yosua, Alkitab berkata umat Tuhan atau umat pilihan Allah bangsa Israel ini pun masuk ke tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi sebelum Yosua jadi pemimpin yang nomor 1 dan bawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian Tuhan, perlu kita ketahui, dan hal ini yang akan jadi pokok perenungan kita di pagi hari ini adalah yang jelas Yosua sebagai manusia biasa sudah pasti dalam pikiran, karena figur yang dia gantikan itu luar biasa, dan yang dia tahu bahwa musuh-musuhnya sangat banyak. Apakah ia akan mampu? Ia berpikir juga apakah ia akan bisa memimpin bangsa yang sebesar ini. Sebab Musa saja yang hebat itu masih dilawan. Masih kena caci maki dari bangsa Israel. Mereka masih bersungut-sungut menyalahkan Musa. Bahkan mereka mau melempar Musa dengan batu dan macam-macam. Jadi faktor-faktor ini tentu akan membuat Yosua takut. Membuat Yosua itu pikiran. Membuat Yosua pasti tertekan. Sanggupkah saya memegang jabatan ini? Sanggupkah saya memegang tugas ini? Tanggung jawab ini? Tetapi dalam Yosua pasal 1 ayat 6, Tuhan bilang apa kepada Yosua? Waktu dia mempertimbangkan dengan faktor-faktor yang saya sudah sebutkan tadi. Ayat 6 firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu
sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan dalam ayatnya yang ketujuh, tidak cukup Tuhan katakan hanya sekali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 2 kali Tuhan katakan kepada Musa, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ternyata juga tidak cukup kita baca ayatnya yang ke-9. Tidak cukup untuk 2 kali saja. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, kenapa sampai 3 kali Tuhan ingatkan kepada Yosua dengan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Ternyata jawabannya kelihatan. Masalah ini yang sering bergejolak di dalam diri Yosua. Masalah ini yang bergejolak di dalam pikiran Yosua yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Musa yang hebat itu. Pikirannya, apakah ia bisa? Apakah mungkin? Apakah ia akan mampu memimpin bangsa yang besar ini? Tetapi ingat, kalau Tuhan yang panggil dan kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti akan tetapkan dan Tuhan juga pasti akan memampukan. Itu artinya Tuhan jugalah yang akan siapkan dan akan memfasilitasi kita. Dan Tuhan pasti siap berperang ganti kita. Jadi jika kita diperhadapkan dengan panggilan Tuhan, tugas memanggil, kemudian diperhadapkan dengan masalah, berjumpa dengan ujian, tantangan dan persoalan, ingat kata firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Dan untuk kita hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, jika kita diutus ke tempat yang baru, ke tempat yang lain, apapun masalahnya, apapun tantangannya, dan apapun kesulitannya, jika itu kehendak Tuhan, kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Pasti kita akan berhasil dan beruntung kata firman Allah. Dan yang pasti juga, tempat yang akan kita tinggalkan akan merelakan kita pergi ke tempat yang baru. Sekalipun berat sekali mereka untuk merelakan kita pergi, melepaskan kita pergi. Dan yang pasti juga, tempat atau pelayanan yang akan kita tinggalkan nanti tidak akan bermasalah besar, tidak akan kacau. Artinya, jika itu kehendak Tuhan, kita tidak akan meninggalkan masalah baru di tempat yang lama. Dan jika kita sudah di tempat yang baru, kemudian berjumpa dengan masalah-masalah yang baru, sudah pasti kita sanggup dan mampu untuk mengatasinya. Karena kita datang tanpa masalah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.